saudara-saudaraku, sekarang saya berada di atas perahu yang informasinya ini bantuan dari Kemenhub. Kita bisa lihat langsung fisiknya dari kelima kapal ini. Bisa dilihat lambungnya pecah, ini juga nih anjungannya atau atapnya juga ambruk. Mesinnya lihat, mesinnya juga ya. Jadi memang informasinya juga bahwa ini merupakan kompensasi dari Kementerian Perhubungan, kompensasi dari CSR katanya, kan informasi seperti itu. Tapi kebenaran dari berita itu kita juga masih menelusurinya, karena sampai hari ini belum ada pihak-pihak yang berwenang. Bahkan informasi dari kita yang didapat dari pemerintah Kabupaten Subang bahwa sampai hari ini mereka hanya mendapatkan informasi ada pengiriman kapal-kapal bantuan dari Kemenhub, tapi secara tertulis tidak ada MOU penyerahan bantuan kapal ke pemerintah Kabupaten Subang. Namun kalau misalkan ini benar, ini kan miris sekali ya, prihatin kita melihatnya bahwa begitu saya sebagai putra daerah juga merasa terhina ya, merasa terhina dengan diberikannya bantuan-bantuan yang begitu kondisinya yang sangat parah. Ini bukan kapal yang layak pakai, tapi ini rongsokan ya. Baik, mungkin nanti kita akan telusuri lagi lebih dalam lagi pihak-pihak yang berwenang yang bisa memberikan statement terkait dengan bantuan ini. Baik, terima kasih. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu bersama dengan Kepala Dinas langsung Pak Ahmad. Nah, kita akan meminta tanggapan beliau terkait dengan bantuan kapal dari Kemenhub, yaitu 4 unit kapal yang sudah bersandar di Pelabuhan Patimban, di mana kondisinya kalau menurut saya kasarnya itu kayak rongsokan. Gitu, nah. Kita akan langsung minta tanggapan saja beliau. Baik, Pak Ahmad, bagaimana menurut pantauan Pak Kadis terkait dengan bantuan tersebut dan kondisinya seperti itu, apa tindakan dari dinas sendiri? Jadi rencana bantuan kapal second ya, dari Kementerian Perhubungan melalui KKP yang akan diserahkan kepada para nelayan. Ini memenuhi janjinya Pak Menteri Perhubungan kepada Pak Bupati Subang bahwa tahun sekarang akan adanya bantuan kapal 5 buah informasinya dari Pak Bupati. Untuk tahun depan itu ada bantuan kapal lagi 10 buah dari Kementerian Perhubungan, mungkin difokuskan juga buat nelayan Kabupaten Subang. Nah, sekitar tanggal 10 Desemberan bahwa kami dapat informasi dari Kementerian KKP akan adanya bantuan kapal second ini dari Kementerian Perhubungan. Kementerian KKP diminta bantuannya untuk menyerahkan bantuan tersebut kepada nelayan yang terdampak di proyek Patimban. Nah, menjelang perjalanan menuju tanggal 18 waktu itu kami juga koordinasi terus dengan KKP, tapi juga kami kontak kepada KSOP bagaimana kesiapan kapal yang akan diserahkan kepada nelayan Patimban. Nah, dijadwalkan karena dari informasi dari KKP tanggal 18 itu akan diserah terimakan kepada nelayan Patimban. Kemudian sampai dengan tanggal 18 kapal belum juga datang. Kami juga konfirmasi kepada KSOP bahwa menurut informasi KSOP kapal sedang dalam perjalanan karena ada cuaca buruk, gelombang tinggi sehingga tidak bisa tepat waktu sampai ke Patimban. Nah,
Kami dapat informasi lagi bahwa tanggal 20-an ini kapal sudah datang, hanya 4 buah ke pantai ke dermaga Patimban. Kami kemudian mengecek ke sana pada tanggal 22 setelah soft launching, dan di sana ada 4 buah kapal. Dan kebetulan memang kondisinya memang ada beberapa yang mungkin kurang layak pakai ya. Nah setelah itu kami konfirmasi lagi kepada kami laporan kepada Kementerian KKP, karena kami juga diminta bantuan oleh Kementerian KKP memfasilitasi penyerahan kapal tersebut, bahwa kapal sudah ada di dermaga Patimban, kondisinya emang kurang layak ya operasional, sehingga ini perlu juga diperhatikan untuk kesiapannya. Nah sementara ini kami tidak koordinasi lanjutan lagi dengan SOP, dan kami hanya sifatnya mediasi, Pak, mediasi kaitan penyerahan bantuan kapal ini. Kami juga berdiskusi dengan para nelayan yang tergabung dalam KUD ya, di KUD Cahaya Guna di Patimban, bahwa ketika ada perkembangan lanjutan kami proses kepada mereka. Namun sampai saat ini tidak ada informasi lanjutan bagaimana tidak ada berita acara penyerahan maupun juga bagaimana juga rencana kedepannya tentang perbaikan kapal, itu kami juga belum dapatkan. Hanya kami membaca di media bahwa KSOP akan melakukan perbaikan kapal tersebut. Saya kira demikian. Artinya kalau diperbaiki akan diterima. Saya kira titik kuncinya ini ada di nelayan ya. Nelayan di sana akan menerima atau tidak. Kami keputusannya memediasi bahwa kapal misalnya oleh KSOP diperbaiki, nanti ke depan nelayan terima atau tidak, saya kira itu ya khususnya di nelayan. Kami juga berharap jangan sampai menjadi beban kepada nelayan, misalnya sehingga kapal tersebut harus benar-benar layak digunakan untuk bisa menambah tangkapan mereka dan juga ekonomi yang terdampak ini untuk lebih baik lagi kesejahteraan ekonominya. Iya, artinya kan ya bahwa yang memberikan bantuan itu yang layak kan gitu. Kalau menurut asumsi saya sih, sesuai dengan hasil pantauan saya, itu nggak bedanya rongsokan kalau saya lihat. Karena ada beberapa kapal juga lambungnya juga pada bolong, terus ada atapnya atau anjungannya juga ambruk, mesinnya juga berantakan, gitu Pak Adi. Jadi intinya bahwa kapal tersebut sampai hari ini belum diserahkan. Belum. Oke. Nah, tapi itu hak dari kewenangan nelayan mau diterima atau tidak. Iya. Nah, hanya tadi dari kalau kami yang punya kebijakan kan dari Kementerian Perhubungan ya. Hanya kami menjadi harapan bahwa usulan bahwa nanti bagaimana kesiapan menerima kapal tersebut ya dilibatkan juga kesiapan nelayan untuk bantuan tersebut ya. Tapi ya, kalau harapan baiknya kapalnya kita harapkan diperbaiki dulu Pak. Kan pas second ya. Yang artinya harus layak lah di secara operasionalnya. Ya mudah-mudahan tahun depan ada bantuan kapal 10 kapal ya Kak Kabit. Ya, mudah-mudahan jangan yang ini. Mudah-mudahan jangan yang ini. Kapal baru lah harapan kita. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Haris informasinya. Dan mudah-mudahan Kemenhub memberikan bantuannya yang kapalnya kapal baru gitu kan. Kalau misalkan juga yang layak kan gitu. Yang layak misalkan juga. Jadi tidak sampai kita memberikan bantuan malah jadi masalah. Artinya kalau tidak layak pakai ketika ada sesuatu di laut kan jadi masalah juga buat nelayan, kasihan juga nelayan. Baik, terima kasih Pak Hadis atas informasinya dan tanggapannya terkait dengan bantuan.